Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga semua dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali dengan Pak Anto. Kali ini kita akan diskusi tentang PPDB SMP tahun 2021 di Kabupaten Sleman, khususnya jalur zonasi radius. Jadi zonasi radius ini bersama dengan zonasi wilayah itu mendapat kuota minimal 50%. Jadi bisa lebih ya. Untuk zonasi radio sendiri tidak ada kuota tersendiri, sehingga berapapun jumlah siswa yang masuk ke dalam radius entah 300 meter atau 600 meter tergantung SMP yang dituju, itu akan diterima, wajib diterima. Nah, untuk alur pendaftarannya sama dengan jalur-jalur yang lain, kecuali jalur prestasi agak beda waktunya ya. Untuk yang pertama adalah pengajuan akun secara online mulai hari ini 17 Juni sampai 23 Juni. Ya, kemudian dicetak, pengajuan online dicetak untuk nanti dikumpulkan bersama berkas-berkas yang lain, yaitu fotokopi akta, fotokopi KK, SKL asli, surat keterangan lulus asli, SKHB, surat keterangan hasil belajar asli, dan SKH ASPD, surat keterangan hasil ASPD asli. Itu dikumpulkan di salah satu SMP tujuan, karena zonasi radius berarti hanya satu saja, yaitu di SMP yang paling dekat dengan rumah. Tentu saja jaraknya ada yang 300 meter, ada yang 600 meter maksimal. Itu pada tanggal 19 sampai 23 Juni. Kemudian bersamaan dengan pengumpulan berkas akan ada verifikasi berkas oleh operator SMP yang dituju tadi, salah satu SMP yang dituju, karena hanya satu-satunya SMP yang dituju, berarti di SMP itu kemudian akan dicek titik koordinatnya, kemudian kalau memenuhi syarat akan dicetak, akan diberi tanda aktivasi akun atau token yang nanti digunakan untuk aktivasi akun. Bagaimana cara pengajuan online, bagaimana cara verifikasi akun, ada di video saya sebelumnya. Kemudian untuk pendaftarannya, pemilihan sekolah, ya tentu saja sebenarnya kalau zonasi radius sudah jelas ya sekolahnya, maka itu tanggal 22 tanggal sampai tanggal 24. Dan juga bisa setelah itu bisa memantau, setelah mengajukan pendaftaran atau melakukan pendaftaran bisa memantau di website PPDB Siap PPDB Sleman. Kemudian untuk pengumumannya tanggal 23 Juni. Ini berarti cuma tanggal 22 sampai tanggal 23 ya, karena pengumumannya tanggal 23 Juni kalau jalur radius ya. Kemudian pendaftarannya sampai tanggal 23, pengumumannya tanggal 24. Ya, kalau jalur prestasi pendaftarannya sampai tanggal 24, pengumumannya tanggal 25. Nah, kemudian apa saja yang hal-hal yang berkaitan dengan zonasi radius, yaitu satu, berdomisili dalam radius tertentu dari SMP tujuan. Ya, ada yang 300 meter, ada yang 600 meter. Nanti di belakang ada tabelnya. Kemudian radius itu apa? Jarak titik koordinat rumah siswa sesuai dengan KK ke SMP tujuan. Kemudian penduduk Sleman terdaftar 1 tahun, minimal 1 Juli 2020. Maksimal ya. Jadi tercatat sebagai penduduk Sleman di KK itu paling tidak 1 Juli 2020 dan atau sebelumnya. Kemudian pengajuan akun online, kumpul berkas di salah satu sekolah atau di sekolah yang dituju karena itu hanya satu, dan pendaftaran secara online atau pemilihannya secara online. Kemudian seleksinya berdasarkan alamat rumah sama dengan KK. Titik koordinat lolos verifikasi, tadi jaraknya 300 meter atau kurang, atau 600 atau kurang tergantung SMP-nya, maka wajib diterima. Nah, berikut ringkasan tata caranya, yaitu tanggal 17 sampai 23 pengajuan akun atau mengisi formulir online, kemudian pengumpulan berkas, yaitu bukti cetak akun tadi, fotokopi KK, fotokopi akta kelahiran, surat keterangan lulus atau SKL asli, SKHB asli, surat keterangan hasil belajar, SK ASPD, surat keterangan hasil ASPD asli,
Kemudian bersamaan itu akan diverifikasi di sekolah tujuan. Kemudian juga dicek titik koordinat oleh panitia SMP tanggal 23 sampai tanggal 23 Juni. Kemudian pemilihannya tanggal 22 sampai 23 Juni, pemilihan satu SMP saja. Kemudian hasilnya akan diumumkan tanggal 23, sedangkan daftar ulangnya bisa sampai tanggal 24. Nah, berikut adalah radius yang diterima, wajib diterima kalau radiusnya 600 meter untuk SMP 1 Berbah dan seterusnya. Bisa cek di sini mana. Kalau di daerah Berbah Cangkringan 600 meter, kalau Berbah 2 ada 300 meter. Kalau di Depok semuanya 300 meter. Ya, ini tergantung sekolahnya, bisa dicek ya. Ini dapil kedua. Bisa dicek sendiri mana SMP yang paling dekat dengan rumah. Nah, untuk pengukuran jarak itu ada dua, yaitu ada di sistem di website. Ketika kita mendaftar memilih sekolah, nanti otomatis akan muncul jaraknya, dan juga akan dikonfirmasi akan diverifikasi oleh petugas SMP. Betul nggak secara real seperti itu, atau menggunakan aplikasi juga bisa. Jadi seperti itu, tapi untuk mengira-ngira bisa menggunakan Maps, tapi tidak menjamin sama dengan pengukuran di sistem atau di website ya. Jadi begitu untuk zonasi radius, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.